Tujuan kita kali ini menuju ke Kaliurang Atas, arah utara dari kota Jogja menuju kaki Gunung Merapi. Tepatnya berada di Desa Hargobinangun, Pakem, Sleman. Kalau dari kota Jogja, lokasi ini berjarak 28 km dan bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam saja. Berada di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut, membuat kawasan Kaliurang ini berhawa dingin dan kadangkala diselimuti kabut. Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Nugus Channel. Sebelum saya memulai cerita ini, saya ucapkan selamat tahun baru buat teman-teman. Semoga di tahun yang baru ini kalian selalu sehat. Ini saya masih ada di Gardu Pandang Kaliurang, Yogyakarta, teman-teman. Saya pengen mengajak teman-teman untuk melihat dan mendengarkan sebuah cerita tentang rumah putih yang ada di Yogyakarta ini, yang tepatnya di Gardu, dekat area Gardu Kaliurang ini. Nah, sebenarnya cerita ini nggak terlalu ada hubungannya dengan Gunung Merapi, tapi karena rumah putih ini posisinya ada di salah satu sudut kaki Gunung Merapi, jadi saya harus ada di sini. Dan di belakang itu tampak Gunung Merapinya. Untuk cerita kali ini saya masih ditemani bersama Bu Suli sebagai warga yang berada di Kaliurang ini. Untuk cerita selanjutnya, ayo kita ke tempat Bu Suli untuk ketemu beliau langsung. Oke teman-teman, ayo kita jalan ke sana. Oke teman-teman, jadi sambil nunggu Bu Suli siap, kita minum dulu supaya badan kita hangat, dan ini kita nanti terus menuju ke rumah putih. Nah, sementara ini saya nunggu di warungnya Bu Suli. Kalian bisa langsung ke sini. Warungnya ada di Gardu Pandang Merapi. Pokoknya warungnya itu yang ada logo monyetnya. Oke teman-teman, kita mulai dari sekarang, karena Bu Sulinya juga udah siap. Dia udah di samping saya.
Jadi habis ini kita langsung menuju ke lokasi. Di sana kita akan cerita-cerita tentang sebuah cerita yang lain dari sebuah rumah putih. Oke, mari kita jalan. Mari Bu. Iya, ada. Teman-teman, kita sudah sampai di lokasi. Ini yang namanya Rumah Putih. Biar mempersingkat waktu, ayo ikuti saya terus. Ini juga ruangan tidur dan plafonnya terbocor kayak netes. Ini semuanya Allah besar berkumpul. Ruang tamu, ini juga ruang tengah. Ini sepertinya dapur dan ruang depan untuk acara memasak. Mungkin rumput-rumput yang dibawa oleh beberapa kawanan monyet yang berada di sekitar ini. Sampailah kaca dikirakan dari sebelumnya yang penuh, entah dari apa.
teman-teman, ini lantai 2 Rumah Putih. Kondisinya sangat memprihatinkan, plafon-plafonnya remuk dan pinnya juga kotor karena plafonnya jatuh, beberapa atap juga jatuh, sayang banget karpetnya. Ruangannya sangat luas. Plafon dan atapnya pada jebol, pada jatuh karena hujan. Ini bagian belakang Rumah Putih itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya betonnya itu masih kuat sekali, hanya atap dan plafonnya sudah hilang karena hujan dan angin. Rumah Putih ini persis ada di kaki Gunung Merapi, tepatnya di Bukit Bopo Paman. Di sini komunitas monyet juga masih banyak yang biasa kita jumpai di Kaliurang bawah. Ini adalah hutan-hutan sari yang ada di sini, dan kita sekarang bersama kita langsung tanya ke Ibu Suli, karena Ibu Suli lebih tahu banyak tentang tempat ini, jadi sejarahnya Rumah Putih ini langsung ya. Bu, ini Rumah Putih ini kan udah lama terbengkalai, jadi saya pengen tahu, mungkin teman-teman juga yang melihat kita itu pengen tahu ini tadinya tuh rumah ini fungsinya untuk apa gitu, terus kapan di apa kondisinya itu sampai seperti ini, Bu? Oh ya, kalau ini yang Ibu tahu selama ini apa ya? Wisma untuk mahasiswa ya. Selama mahasiswa. Nah, ini bisa terbengkalai seperti ini karena letusan 94. Letusan Gunung Merapi tahun 1994. Ya, karena kan untuk wilayah ini yang dekat Merapi kan harus dikosongkan juga. Oh iya. Tidak boleh untuk dihuni. Dulu memang ada penghuni di sini yang netap, yang jaga, yang bersih-bersih. Tapi akhirnya ya yang jaga yang jaga pulang, ini jadi terbengkalai gini. Akhirnya ya udah maklumlah rumah tua. Akhirnya ditungguin makhluk-makhluk yang untuk apa? Yang sifatnya astral. Sifatnya astral. Tapi terutama ya banyaklah di sini lah, maka dinamakan. Mungkin kalau yang punya indera keenam ya bisa melihat, kalau enggak ya hanya bisa merasakan saja. Jadi memang ini tadinya rumah khusus asrama mahasiswa ya. Karena banyak teman yang memberitahu saya bahwa tadinya restoran apalah, tapi ternyata memang ini khusus untuk wisma untuk asrama mahasiswa. Aku di beberapa media sosial itu saya juga pernah melihat postingannya bahwa beberapa teman yang pernah berkunjung ke sini itu diganggu atau mungkin pernah mendapatkan pengalaman yang bersifat mistis. Nah, menurut Ibu itu gimana sih, Bu? Apakah itu benar-benar ada atau gimana? Kalau menurut saya, terutama untuk mata batin saya, memang sini pusatnya. Terutama untuk jin-jin yang tokoh-tokoh dari jin ya, pertama genderuwo, kuntilanak,
tidak sembarang yang dari jin. Tapi yang sering ganggu itu kebanyakan dari arwah-arwah manusia yang meninggal. Oh begitu. Jadi arwah-arwah manusia yang meninggal dia selalu berlindung dan menangis karena apa? Dia ingin bantu doa, ingin bantu doa, cuman ingin pulang ke alamnya dia, tapi banyak orang yang cuek gitu loh. Jadi seperti itu, dari sini campur aduk. Dan nanti kalau memang kita butuhkan sekali, kita panggil arwah satu untuk memberi informasi kenapa dia di sini. Tapi maaf kalau yang noni saya nggak bisa, mungkin yang lain aja, biar nanti yang perempuan yang itu pakai baju kuning itu aja. Jadi dari penuturan itu tadi kayaknya banyak sekali makhluk yang bersifat astral yang mendiami tempat ini semenjak letusan Gunung Merapi tahun 1994 itu. Makhluknya itu kan banyak sekali Bu. Nah, mungkin Ibu boleh kasih tahu kita nggak beberapa jenis yang selain noniknya itu, apakah ada makhluk lain selain genderuwo, selain jin, atau selain arwah-arwah penasaran tadi? Kalau genderuwo dia tinggalnya itu di pohon itu. Oh, di pohon akasia. Itu genderuwo di situ. Kalau ya banyak Mas, karena posisi hutan seperti ini, apalagi kita di lereng Merapi yang menjadi, kalau orang Jawa ya, kerajaan siluman. Jadi ya gimana lagi, tetap banyak karena kunti, yang banyak kunti, tapi yang kita menangis atau yang arwah-arwah penasaran saja. Ada arwah yang pernah bekas pembunuhan. Di sini juga ada ya Bu? Ada, yang itu laki-laki yang tidak ada kepalanya itu dulu korban Merapi tahun 94. Oh, tahun 94. Dulu ada di sana tapi meninggal, tapi larinya ke sini semua. Jadi dulu itu di sini termasuk lokasi yang terdampak sangat parah letusan tahun 1994 itu ya. Iya. Jadi waktu itu benar-benar sangat mencekam dan mungkin tidak bisa kita bayangkan ya Bu ya. Iya. Selain itu apalagi Bu, ketika saya tadi masuk ke dalam itu kayaknya udaranya tuh berat banget gitu loh. Ketemu nenek-nenek. Iya. Iya. Begitu saya masuk ke sebelah kiri itu seperti tadi kan saya dengar ada kisah nonik Belanda dan nenek-nenek yang saya rasakan ada di sini. Nah, saya penasaran kisah nonik Belandanya itu Bu. Mengapa nonik Belanda itu bisa sampai ke sini, istilahnya kayak kesasar gitu. Ceritanya itu seperti bagaimana sih Bu? Dan asalnya itu dari mana gitu? Kalau nonik Belanda itu saya ambil dulu ya. Sebenarnya itu juga waktu penjajahan waktu Belanda itu, karena ada satu tentara dari Belanda yang bawa keluarga. Oh, bawa keluarganya kemari. Tapi dulu dia tertembak di sana, di dekat Gardu Pandang. Di dekat Gardu Pandang ya, tempat saya itu. Tembak sana. Tapi arwahnya saya juga kurang tahu, akhirnya lari kemari, kumpul di sini karena tempat ini terpetlek itu tadi. Iya. Nah, Bu, nonik Belanda ini di beberapa kasus yang pengalaman teman-teman ini sering menunjukkan diri. Nah, kalau untuk sementara ini Bu, si noni ini ada di mana Bu tadi ketika Ibu mulai masuk ke sini? Tadi duduk di kursi yang saya bawa keluar ini. Oh, di ruangan bawah ya? Di luar itu tadi. Ya, semoga dengan kedatangan kita ke sini dan kita membicarakan mereka tidak interest untuk gabung ke sini. Iya. Enggak apa-apa, sekarang banyak di sini, enggak apa-apa. Karena memang energinya sangat berat banget Bu di sini. Saya nggak tahu yang mana ini ya Bu ya, yang ibaratnya memberi dampak besar, tapi energinya benar-benar terasa berat. Nah, di belakang saya ini Bu, saya melihat ada aliran mata air kecil. Nggak tahu di situ ada kayak anak-anak kecil lagi bermain-main, tapi botak-botak, nggak punya rambut.
terus ada sekitar lebih dari 3 orang itu main-main air. Itu mereka apakah masih bagian dari penghuni ini atau gimana sih, Bu? Ya masih bagian penghuni ini pusatnya ya, jadi terutama di bawah ini banyak sekali juga, terutama di semua wilayah Kalurang itu semuanya banyak ada. Tapi kalau ini kan memang sudah dikosongkan, sedangkan rumah ini jalur khusus untuk ke lalu lalangnya pantai selatan. Jadi Mulainya untuk tempat dari sini singgah, gitu ya? tempat singgah. Nah, Bu, Sini pun ada apa ya, pasukan ini dari kan Ratu juga. lokasi ini ada di kaki Gunung Merapi ya, Bu, ya, di apa lebih tepatnya itu di bawah Bukit Popo Paman ya, Bu, ya. Iya. Nah, Bukit Popo Paman ini punya situs sejarah yang namanya Gua Jepang. Ya. Saya pengen tahu juga, mungkin teman-teman yang mungkin melihat kita di sini itu juga mungkin pengen tahu apakah di Gua Jepang itu ada hubungannya dengan di sini, Ada Mas. dan mengapa dinamakan Gua Jepang? Waktu zaman, kalau saya kan baru lahir timur sekali ya, tapi saya sejarahnya kan dibuatnya Gua Jepang dulu memang untuk pemantauan ya, karena perang. Makanya para eyang-eyang leluhur saya yang dijadikan romusa untuk membuat gua-gua itu, karena juga untuk ada sesuatu, ada tempat gua juga yang dikhususkan untuk menyembunyikan alat-alat berat juga, untuk perlindungan gitu ya, juga di situ. Makanya gua Jepang itu juga banyak penghuninya juga, terutama Dewi Pramesti atau Dewi Sekar Langit yang dinamakan Dewi Pemikat itu. Oh, yang kemarin itu kita sempat ceritakan ya, teman. Maaf, saya terpaksa harus pindah posisi karena tadi ketika saya ada di situ saya merasakan banyak energi yang berat di belakang saya terutama. Jadi karena saya nggak terlalu kuat, jadi saya harus gantian posisi sama ibu. Nah, ibu ada di situ, saya sekarang ada di sini. Kita tetap ngobrol-ngobrol ya. Aku melanjutkan pembicaraan tadi, Bu. Saya merasakan di sini banyak banget energi ya. Saya kurang begitu mengenalnya. Apakah ada salah satu yang mungkin dari mereka kita bisa tanyakan, atau mungkin dari mereka yang ingin bercerita tentang kondisi di sini, tentang apapun yang ada di sini. Maafkan saya di sini itu sedih sekali sebenarnya. Tempat ini kadang dijadikan ajang anak-anak yang tidak tahu aturan, tidak tahu etika, kurang bisa menghormati. Jadi seperti saya di sini memang merasa terganggu oleh anak-anak yang kadang bermain-main api. Jadi kadang saya menangis sendiri, menimbulkan kerugian dan kerusakan. Iya. Tapi ya gimana lagi, mungkin karena sekarang kita juga harus memaklumi anak-anak karena baru mencari jati diri. Tapi aku di sini udah lama sekali. Tapi dulunya saya adalah seorang ibu. Iya. Yang pernah bunuh diri Di sini, Bu, Pak? Iya, saya bunuh diri di sana. Oh, di perbukitan ini. Di sana. Tapi jasad saya nggak ada yang menemukan. Tapi lama sekali sebelum penjajahan dari Jepang. Latar belakang melakukan bunuh diri itu kenapa, Bu? Apakah hal apa yang mendasar yang mendorong untuk melakukan bunuh diri? Saya dikecewakan, Mas. Dikecewakan. Iya. Saya dikecewakan dengan seorang laki-laki juga. Dikecewakan. Iya. Saya dikecewakan dengan seorang laki-laki juga. Sampai saya sudah putus asa. Tapi rumah saya jauh. Oh, jadi rumahnya bukan di sini, Bu? Bukan asli sini.
melakukan bunuh dirinya di lokasi sini. Iya. Waktu itu Bu, ketika melakukan proses bunuh diri itu, apakah ada orang yang mengetahui dan berusaha mencegah atau menolong, atau tidak sama sekali? Tidak, karena sini masih dulunya masih belum banyak penghuni. Oh, masih berupa Iya. hutan belantara. Masih hutan belantara. Dan Rumah Putih ini juga belum ada ya? Belum ada. Belum deh. Saya udah tua sekali. Yang Mas Dia tadi ketemu itu saya. Iya. Itu saya. Oh, jadi yang ada di ruang tamu, ruang tidur di sebelah kiri. Iya. Ya, karena saya tadi merasakan ada di situ dan sempat kaget Iya. sebenarnya, cuman tapi saya coba menetralisir maksudnya emosi dan perasaan saya supaya tidak terlarut dengan kondisi yang ada saat itu. Nama saya Haryati. Itu nama Haryati. Iya. Kalau sekarang Bu, bila mana masih hidup berapa ratus tahun atau berapa puluh tahun Bu, sekarang? Ya dihitung aja sebelum Jepang menjajah di sini. Oh, dan sebelum tahun 42 ya. Mm-mm. Jadi di atas sekitar 50-60 Iya. tahun. Saya belum sempat menikah juga. Oh, belum sempat. Makanya orang-orang nyebut di sini akhirnya saya jadi kunti kan. Kalau pas Masnya tadi masuk itu memang itu wajah yang Wajah asli aslinya yang seperti sampai itu. sekarang dari umur dulu sampai sekarang. Dan berubah. Tapi kalau wajah kita berubah. Nah, Bu, seandainya, dan bukan seandainya, saya sebenarnya banyak sekali orang-orang yang datang kemari karena penasaran dengan kondisi Rumah Putih. Mungkin mereka hanya ingin tahu Rumah Putih ini kondisinya seperti apa, Iya. atau mungkin mereka hanya ingin sekedar foto-foto. Apakah di antara mereka itu ada beberapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan di sini, dan itu melanggar aturan-aturan yang mungkin makhluk astral di sini? Ya, saya setiap hari kadang melihat memang ada yang mesum, ada yang gitu. Oh, Tapi gitu kan, juga ya? ya tapi kan saya sendiri nggak bisa berbuat banyak karena hanya mungkin teman-teman yang di sini kadang merasuki. Ya saya takutnya kalau anak-anak itu terbawa gitu loh. Kalau di sini selama saya di sini memang teman-teman kalau ngumpul ya ngumpul biasa. Kalau saya biasanya nongkrong ya di sini. Kalau pas saya sepi dan ingin melihat apa ya duduknya di sini. Sepertinya kita ngobrolnya kita cukupkan sampai di sini dulu, karena memang perasaannya itu berat banget, dan mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi cerita tentang Rumah Putih ini atau mungkin cerita-cerita yang lainnya. Iya. Saya ingin menyampaikan terima kasih buat Bu Suli, terima kasih juga kepada Bu Haryanti yang tadi melalui Bu Suli hadir di sini, yang menghimbau untuk tidak merusak tempat ini, untuk menjaga tempat ini. Kita mungkin akan ngobrol lagi. Ya, mari. Silakan. Ya. Ya, alhamdulillah. Kalau saya hati-hati selalu duduk di sini. Ini tidak noni. Oh, ada di ruangan sana ya, Bu? Ya. Itu sebenarnya ruangan apa sih, Bu? Itu sebenarnya nama. Kamar ya? Iya. Kalau nggak salah. Hati-hati, itu pelabuhannya udah Iya. buka. Saya mau Ada tempat buat dapur, tempat cuci. dapur dulu. Oh, ini dapur ya dulu. Iya. Ini langsung terhubung dengan belakang ya, Bu, ya? Iya, langsung pulang bisa keluar.
langsung ke samping kamar. Ibu langsung lewat nih ke lagi. Ini aja enggak? Oh iya. Bentar. Ini luas banget ya Bu tempatnya ya Bu. Iya. Luas tuh. Ini kayaknya ada genset. Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandinya banyak banget. Genangan airnya banyak. Habis dari hujan. Sofanya peninggalan masa lalu. Ini tempat penjaga yang menjaga rumah sini namanya. Dahulunya ya, Bu, ya? Iya. Sampai anak cucunya juga. Makanya banyak barang-barang ya Bu ya. Iya, tapi kok ternyata kok dibuka gini. Kita boleh masuk nggak Bu kira-kira? Ya kelihatannya enggak ya karena ini masih barang-barangnya orang kan. Ada Nanti saya melihat ada foto-foto di sana. nggak Iya, tahu tapi foto kan dari- nanti kita kesalahan juga. Iya, iya, jangan. Sebaiknya Iya, jangan. mungkin Nggak dia boleh. anak-anak nakal yang buka Iya, tempat. melanggar. Iya. Dan macam ATV, Iya. motor-motor Puma. Nah itu punya anak-anak lucunya Mbah Tomo. Ini namanya Pak Desmond kan ada. Yang punya warung di sini. Ini mungkin yang buka ya anak-anak. Harusnya dikunci ya Bu ya. Iya, harusnya dikunci. Rumah Putih Kaliurang ini juga disebut dengan Wisma Widya Mandala. Nah, mungkin beberapa dari kita mengenalnya sebagai rumah atau Villa Putih Kaliurang. Rumah ini dibangun pada tahun 1930 oleh pemerintahan Belanda. Namun, sejak letusan Gunung Merapi tahun 1994, bangunan ini menjadi rusak. Kemudian pada tahun 1995, bangunan ini direnovasi dan beralih fungsi menjadi asrama mahasiswa. Entah sebab apa, rumah ini sekarang menjadi terbengkalai. Karena lama tidak dihuni, membuat rumah putih itu mengalami banyak kerusakan dan vandalisme. Rumah putih ini kosong dan berkesan angker, dipenuhi hawa mistis. Teman-teman, jadi itu tadi sekejap kita berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol dengan Bu Suli tentang rumah putih ini. Dan semoga melalui video ini teman-teman bisa mengetahui bahwa ketika kita berada dimanapun atau mungkin teman-teman berada dimanapun, kita harus saling menghormati baik dengan sesama manusia atau mungkin sesama makhluk yang tidak terlihat, makhluk astral yang mungkin teman-teman jumpai. Jadi satu pesan saya, kita saling menghargai dan untuk
beberapa lokasi-lokasi seperti Rumah Putih ini, kalau bisa kita jangan merusak, jangan meninggalkan sampah, atau mungkin juga jangan menimbulkan vandalisme di mana-mana, karena itu sangat tidak bagus. Biarlah Rumah Putih ini menjadi terus terawat karena aktivitas kita yang tidak mengganggu. Oke, itu aja teman-teman.